Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Insyaallah kita lanjutkan pembahasan tentang fiqhul udhiyah, yaitu hukum-hukum fikih berkaitan dengan ibadah berkurban. Halaman 78. Babu ma yustahabbu fil udhiyah. Bab apa saja yang disunnahkan di dalam udhiyah atau berkurban. Dzakara al-Imam An-Nawawi rahimahullah fi Rawdatul Talibin. Al-Imam An-Nawawi telah menyebutkan di dalam kitab beliau Rawdatul Talibin, far'un fi sifatil kamali fil udhiyah, cabang dari sifat-sifat atau keadaan-keadaan sempurnanya di dalam ibadah berkurban. Maka disebutkan di dalam bab ini oleh beliau ada 4 hal-hal yang disunnahkan di dalam udhiyah atau berkurban. Ahaduhuma, maka yang pertama, yustahabbu litadhiyati al-asmanu wal akmalu. Disunahkan di dalam ibadah kurban itu al-asman, yaitu hewan yang paling gemuknya, wal akmal, dan paling sempurnanya, aslam minal uyub, paling selamat dari cacat. Akmal di sini maknanya al-aslam minal uyub, selamat dari cacat. Hatta inna tadhiyata, hingga sesungguhnya ibadah kurban bisyatin, dengan syah, dengan kambing, saminatin, yang gemuk, harusnya dikasih tak titik 2 ya, tak marbutah itu harusnya. Ini cetakan ini kurang lengkap, jadi kadang titiknya tidak disebutkan, tidak ditulis. Hingga berkurban dengan kambing yang gemuk, afdalu min syataini dunaha, itu lebih utama dari berkurban dengan 2 kambing yang tidak gemuk, atau kambing yang biasa. Jadi 1 kambing gemuk itu lebih utama, kata beliau Al-Imam An-Nawawi, dibandingkan 2 kambing. Atau misalkan 2 kambing kecil dibandingkan dengan kambing yang besar, 1 kambing yang besar. Qala Syafi'i rahimahullah, berkata Imam Syafi'i, iktisarul qimah fil udhiyah, membanyakkan qimah itu harga atau kualitas, fil udhiyah, di dalam hewan kurban, ahabbu min istiksaril adad, itu lebih dicintai, lebih disenangi dibandingkan membanyakkan jumlah. Jadi 1 kambing gemuk itu lebih utama, lebih sempurna dibandingkan dengan 2 kambing yang kurus atau 2 kambing yang biasa. Wa fil idqi aksuhu, sedangkan di dalam itok, yaitu apa? Membebaskan budak, itu kebalikannya. Kalau membebaskan budak maka kebalikannya. Membebaskan 1 budak yang mahal, badannya kuat misalkan, atau punya kecerdasan, punya keahlian, tidak lebih utama dibandingkan membebaskan 2 budak. Li'anna al-maqsuda huna al-lahmu was-saminu aksar. Dikarenakan maksudnya di sini
adalah dari dagingnya, wasaminu dan yang gemuk itu aksar lebih banyak dagingnya, wa atyabu dan lebih bagus, wal maqsudu fil itqi at-takhlisu minar riqi. Adapun yang dimaksud dengan membebaskan budak itu adalah at-takhlisu, membebaskannya minar riqi, dari apa? Perbudakan. Membebaskan budak maka semakin banyak budak semakin bagus, meskipun dia harganya, budak itu harganya murah. Wa takhlisu adadin aula min wahid, sehingga membebaskan lebih dari satu itu lebih utama dibandingkan membebaskan satu saja. Wa kasratul lahmi afdalu min kasratis syahmi, dan banyaknya daging tentunya lebih utama dibandingkan banyaknya syaham. Apa syaham? Lemak atau gajih. Illa ayakuna lahman radi'an, kecuali kalau dagingnya kambing itu daging yang buruk, gemuk tapi buruk, tentunya lebih tidak utama dibandingkan yang meskipun dagingnya sedikit tapi dagingnya bagus. Baik. Seperti kambing yang kena penyakit, yang kita tidak tahu penyakitnya, tentunya beda kualitas dagingnya. Ini yang pertama, dari disunahkan dengan apa? Mencari hewan sembelihan kurban itu yang gemuknya. Sebagaimana disebutkan di dalam ta'liq di bawah, wa mimma yadullu ala istibabil asman adillatun minha, dan di antara apa yang menunjukkan kepada disunahkannya hewan kurban yang gemuk itu ada beberapa dalil. Di antaranya Allah Ta'ala berfirman dalam ayatnya, wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Barang siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, maka sesungguhnya pengagungan kepada syiar-syiar itu berasal dari ketakwaan hati. Kemudian yang kedua, apa yang dikeluarkan hadisnya dari Imam Bukhari dari sahabat Abu Umamah bin Sahl. Abu Umamah bin Sahl bahwasanya beliau mengatakan radhiyallahu an, kunna nusamminul udhiyata bil Madinah. Dulu kami biasa menggemukkan hewan kurban itu di Madinah. Wa kanal muslimuna yusamminuna, dan dulu kaum muslimin juga senang menggemukkan. Jadi para sahabat karena semangatnya mereka beribadah itu, maka para sahabat banyak di belakang rumahnya itu punya kandang untuk ternak kambing atau domba. Maka jarak berapa bulan sebelumnya, nah biasanya mereka langsung meniatkan itu. Kadang dengan lafaz, ini udhiyahku, aku niatkan untuk udhiyah. Maka biasanya diberikan apa? Perhatian yang lebih khusus, makanya lebih banyakkan, lebih apa? Bergizi, lebih kualitas, karena pengen nanti waktunya Idul Adha itu kambingnya menjadi kambing yang gemuk. Dan ini kebiasaan juga para sahabat-sahabat yang lain, mereka biasa melakukan seperti itu. Ya, kalau kita kan tidak. Kalau kita beli karena kita tidak ternak. Sedangkan yang gemuk itu biasanya mahal. Ya, semampu kita. Kan tapi kalau ditanya mana yang lebih utama, maka cari yang gemuknya. Baik. Kemudian asaniyah yang kedua, afdaluha al-badanah. Dikaitkan dengan mana yang paling utama dari binatang udhiyah, binatang kurban. Yang pertama adalah al-badanah. Oh, badanah. Badanah apa? Yang paling mahal apa? Onta. Badanah nama lain dari ibil, dari jamal. Badanah itu onta. Jadi onta itu punya nama banyak, itu penamaan banyak. Summal baqarah, kemudian baqarah apa? Sapi. Diikutkan jamus atau kerbau. Summa dha'ni, kemudian dha'n.
Perhatikan ini kata beliau. Yang ketiga malah do'an. Apa do'an? Domba. Kambing tapi domba. Di kalangan orang Arab itu domba lebih disenangi daripada kambing biasa. Padahal di kita lebih mahal mana? Kambing biasa. Daripada domba lebih mahal kambing biasa. Summal ma'iz. Kemudian ma'iz, yaitu kambing biasa. Apalagi kambing etawa itu lebih mahal lagi. Tapi orang-orang Arab lebih senang dengan kambing domba. Kemudian wasab'un minal ghanam, 7 dari kambing, artinya 7 kambing, afdal min badanihi, lebih utama daripada 1 ekor onta, au baqaratin, atau 1 ekor sapi, alal asah, berdasarkan pendapat yang paling utama, paling sahih. Berdasarkan pendapat yang paling sahih. Wakila al-badana awil baqara afdal li kasratil lahm. Wakila, dan dikatakan oleh para ulama juga bahwa onta dan sapi itu lebih utama dibandingkan banyaknya daging. Lebih utama li kasratil lahm, karena banyaknya daging dibandingkan dengan 7 kambing tadi. Wa tadhiyya bi syatin, dan berkurban dengan 1 kambing utuh, afdal minal musyarakah fi badanah, itu lebih utama dibandingkan bersekutu 1/7 dari badanah, daripada onta atau daripada sapi. Kalau di kita kan sapi, tidak ada onta. Kalau onta lari ke Mangkang dulu, setelah itu diborgol. Kalau onta di sini binatang yang dilindungi, binatang langka. Maka 1/7 sapi dibandingkan dengan 1 ekor kambing, kata beliau, itu lebih utama 1 ekor kambing. Dan ini memang pendapatnya jumhur, kebanyakan para ulama. Kemudian ada pendapat yang lain, disebutkan dari pendapat para ulama Malikiyah. Dari Imam Malik rahimahullah ta'ala, beliau lebih mengutamakan untuk berkurban dengan kambing dibandingkan dengan onta dan sapi. Dibandingkan dengan onta dan sapi, kata beliau, kambing itu lebih utama daripada onta dan sapi. Ini pendapat siapa? Imam Malik. Jadi para ulama di dalam masalah ini tidak sama pendapatnya. Dan Imam Malik atau para ulama Malikiyah, mereka berdalilkan dengan apa yang dilakukan oleh Nabi. Nabi kebanyakan kurbannya dengan kambing. Demikian juga apa yang disebutkan di dalam perbuatan sebagian para sahabat, poin 2 itu, bahwasanya para sahabat juga kebanyakan kurbannya kambing. Demikian juga apa yang disebutkan di dalam poin ketiga, masih di ta'liq itu ya, di bawahnya. Apa yang disebutkan di dalam ayat dalam surah As-Saffat, kisah tentang Nabi Ibrahim ketika beliau menyembelih anaknya, maka diganti oleh Allah dengan sebab ketundukan Nabi Ibrahim untuk membenarkan wahyu Allah dari mimpinya, maka disebutkan di sana dengan apa? Bidhibhin adim, dan kami ganti dia dengan sembelian yang besar. Dan disebutkan di dalam hadisnya itu wujudnya domba yang besar. Ini alasan kenapa Imam Malik mengatakan domba itu lebih utama. Baik. Hanya saja di dalam masalah ini yang rajih tetap pendapat jumhur kebanyakan para ulama. Sebagaimana disebutkan Imam Nawawi, maka yang pertama apa tadi? Al-badana, onta, kemudian sapi, kemudian kambing. Kambing pun diurutkan dengan do'an. Domba dulu, kemudian kambing biasa, kemudian 1/7 onta, setelahnya baru 1/7 sapi. Baik. Dan para ulama kebanyakan berdalilkan dengan beberapa hadis. Anda bisa lihat di ta'liqnya halaman 80. Disebutkan di dalam hadis Abu Dzar radhiyallahu an,
Beliau mengatakan, aku bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayul a'mali afdal? Apa amalan yang paling utama? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, imanun billahi wa jihadun fisabilih. Beriman kepada Allah dan berjihad di dalam jalannya. Qultu, kemudian aku bertanya lagi, fa ayyur riqabi afdal? Maka riqab, yaitu apa? Pembebasan budak mana yang lebih utama? Qala, Nabi mengatakan, a'laha samanan wa anfusaha inda ahliha. Yang paling tinggi harganya dan paling dicintai oleh pemiliknya. Pemilik lama, maksudnya tuan lama itu paling dicintai, karena paling dicintai biasanya dijual dengan harga yang tinggi. Maka itu pembebasan budak yang paling utama. Maka para ulama mengkiaskan sebagaimana membebaskan budak, maka yang namanya berkurban tentunya yang paling utama, yang paling mahal harganya. Dan onta tentunya itu lebih mahal harganya. Onta itu mahal, apalagi di sini, karena tidak ada yang jual kan. Kalau di sana itu namanya onta lebih mahal daripada sapi. Harganya rata-rata onta bisa 30 sampai 40-50 juta. Ya, kalau sapi, ya kalau di kita kan mungkin sekitar 25 juta. Baik. Demikian juga apa yang disebutkan di dalam hadis tentang riwayat pahala yang akan didapatkan bagi siapa yang datang di dalam sholat Jumat paling awal. Ya, kata Nabi, barang siapa yang mandi dengan mandi janabah, ada mandi Jumat tapi dengan mandi janabah, kemudian datang ke masjid di awal waktu, maka dia mendapatkan pahala seperti berkurban dengan apa? Dengan onta, dengan ibil. Kemudian yang kedua, semakin agak siang dengan sapi. Kemudian setelahnya dengan kambing. Nah, ini disebutkan oleh para ulama dikiaskan pada hadis ini. Ya, kalau begitu, mana lebih utama bagi seorang untuk berudhiyah? Tentunya yang paling utama adalah yang paling mahal harganya. Tanya. Kemudian as-salisah yang ketiga, kalau ini berkaitan dengan warnanya, afdaluha yang paling utama untuk berkurban al-bayda, yaitu hewan yang berwarna apa? Putih. Jadi berkurban dengan hewan berwarna putih itu lebih utama. Summal afra'u, kemudian afra'. Afra' itu warna dominannya putih, hanya saja ada sisi-sisi yang lain yang berwarna beda. Ada sisi bagian tubuh yang lain dari hewan itu warnanya beda. Ini namanya afra'. Wa hiya allati la yasfu bi bayadhiha, yaitu yang tidak murni dengan putihnya, warna putihnya. Summa sauda, kemudian warna hitam atau warna yang lain. Kemudian warna yang hitam atau warna yang lain. Maka ini keutamaan dari sisi warnanya. Jadi kalau kita mau cari binatang kurban ada yang putih, maka pilih yang putih, karena itu disenangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan cukup seseorang memilih seperti ini karena apa? Karena mengikuti apa yang disenangi Rasulullah, maka dia dapatkan tambahan pahala. Dia dapatkan tambahan pahala. Di samping dari keutamaan hewan kurban itu memang adalah warnanya putih. Baik. Kemudian ar-rabi'ah yang keempat, mana yang lebih utama antara hewan jantan dan betina? Maka kata beliau, at-tadhiyah bidzakar, berkurban dengan binatang yang jantan, afdal minal unsa, lebih utama dibandingkan dengan berkurban dengan binatang betina. Dan ini maknanya bisa kita pahami bahwasanya berkurban dengan binatang betina itu boleh atau tidak? Boleh, tidak ada masalah. Cuma mungkin ada di antara antum yang pernah mendengar orang mengatakan tidak boleh, itu harus dengan jantan. Tidak boleh berkurban dengan betina. Nah, ini keliru. Karena tidak ada larangan sama sekali yang disebutkan di dalam dalil.
Sehingga Imam Nawawi mengatakan berkurban dengan jantan itu lebih utama dibandingkan betina alal madhab, berdasarkan pendapat madhab. Itu madhab apa beliau? Asy-Syafi'i. Imam Nawawi itu madhabnya apa? Asy-Syafi'i. Wa huwa nasuhu fil Buwaiti, dan dia nasnya itu ada pada ucapan Buwaiti. Wa haka an-nas Syafi'i, dan beliau meriwayatkan dari ucapan Asy-Syafi'i rahimahullah, annal unsa afdal, bahwasanya betina itu lebih utama. Hanya saja ucapan beliau ini ucapan yang masih mujmal. Akan tetapi yang dimaksud betina lebih utama itu kalau betina tidak beranak. Betina tidak beranak kemudian dia gemuk, keadaannya bagus, maka lebih utama daripada jantan. Ketika kondisi jantan itu tidak sempurna. Ini apa? Kesimpulannya seperti itu. Tidak perlu saya baca semua ya. Baik, kemudian setelahnya halaman 82. Al-udhiyatu lil musafiri. Bagaimana hukum berudhiyah bagi seorang musafir? Para ulama berbeda pendapat di dalam masalah ini. Dan apa yang disebutkan di dalam pendapat Imam Malik, beliau mengatakan tidak tersyariatkan udhiyah bagi seorang musafir. Hanya saja ini pendapat yang lemah. Ini pendapat yang lemah, menyelisih pendapat kebanyakan jumhur para ulama. Karena pendapat jumhur para ulama mengatakan boleh bagi orang yang bersafar atau seorang musafir untuk berudhiyah. Misalkan ada seseorang yang sedang bertugas atau berdagang jauh dari rumahnya, maka dia harus tetap dalam keadaan safar ketika jatuh hari Idul Adha. Maka tidak ada masalah kalau dia dalam keadaan safar itu kemudian menyembelih seekor binatang kurban atau udhiyah, kemudian dia makan bersama dengan teman-temannya, atau sebagian diberikan sebagai sedekah untuk orang-orang yang ada di sekitarnya ketika dia bersafar. Dalilnya disebutkan di dalam hadis Al-Imam Bukhari dari Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, dakhala 'alaiha wa hadat. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu dakhala 'alaiha, Nabi itu pernah masuk kepada Aisyah. Wa hadat bisarafin, dalam keadaan Aisyah telah keluar apa? Haid di tempat namanya Saraf. Qabla an tadkhula Makkah wa hiya tabki. Sebelum Aisyah masuk ke kota Mekah dan beliau akhirnya apa? Menangis. Sedih. Waktunya berhaji malah haid. Sebagaimana keadaan orang-orang para wanita-wanita, kadang mereka minum obat untuk menahan haid ketika haji, dan ini dibolehkan selama tidak memudaratkan tubuhnya. Misalkan seorang minum obat untuk menahan haid ketika umrah, maka ini juga dibolehkan selama tidak membahayakan tubuhnya. Hanya saja kadang keadaan orang-orang itu tertentu. Sebagaimana kadang ada wanita-wanita tertentu ketika minum obat penahan haid justru malah merangsang itu. Haidnya lebih keluar sebelum waktunya, sebelum siklusnya. Ini terjadi. Faqala malaki, Nabi bertanya kepadanya, ada apa dengan engkau? Malak, kenapa kamu ini nangis? Ini ibarat orang Arab ya. Malak itu artinya ngapain kamu? Kenapa kamu? Anfisti, apakah kamu sedang haid? Padahal menggunakan lafaz apa ini? Nifas. Ya, sehingga para ulama al-fiqih menyamakan istilah antara haid dengan nifas. Karena memang hukumnya sama. Qalat na'am. Aisyah mengatakan na'am. Qal inna hada amrun katabahu mau ala banati Adam. Ini adalah perkara yang Allah telah tetapkan atas anak-anak perempuan keturunan Nabi Adam. Sehingga tidak perlu apa? Tidak perlu sedih, tidak perlu nangis. Nah, saya tidak tahu, mungkin ada di antara antum yang pernah dapatkan faedah. Apa ini kejadian pertama kali yang terjadi pada Aisyah sehingga beliau menangis? Seperti apa? Hal yang baru gitu loh. Mungkin ada di antara antum pernah mendengar.
Karena saya sendiri tidak tahu. Mungkin ada di penjelasan kitab lain. Apakah ini kejadian pertama yang menimpa Aisyah radhiyallahu anha pertama kali datang haid kepadanya? Maka kemudian Rasulullah mengatakan faqdi ma yaqdi al-hajju ghaira an la tatufi bil bait. Maka tunaikan apa yang biasa ditunaikan orang yang berhaji, selain kamu tidak boleh tawaf ke Baitullah Ka'bah. Kecuali apa? Tidak boleh tawaf ke Ka'bah. Jadi amalan lain boleh. Dan ini adalah dalil yang dijadikan sandaran bagi jumhur kebanyakan para ulama bahwasanya tawaf itu diharuskan suci. Tawaf itu diharuskan suci. Meskipun sebagian para ulama, sebagaimana penjelasan sudah berlalu di dalam Bulughul Maram, sebagian para ulama mengatakan tawaf tidak disyaratkan suci. Tapi yang rajih, tawaf itu tetap harus syaratkan suci. Beda dengan sa'i. Sa'i itu berlari 7 kali dari mana? Safa dan Marwah. Maka seperti ini tidak disyaratkan suci. Sehingga kalau seseorang batal wudunya, maka tidak ada masalah, teruskan saja. Adapun tawaf itu diperselisihkan oleh para ulama. Hanya saja bagi mereka yang mengatakan tidak mengharuskan untuk suci, maka iskalnya dari sisi mana? Setelah tawaf ada sunnah salat 2 rakaat di belakang apa? Makam Ibrahim. Lalu bagaimana kalau tidak suci? Jadi kan mengharuskan dia wudu lagi. Mengharuskan dia untuk wudu lagi. Baik. Kemudian apa? Falamma kunna bi Mina utitu bilahmi baqarin. Maka tatkala aku berada di Mina, aku diberi daging apa? Sapi. Faqultu ma hada? Apa ini? Qalu, mereka mengatakan doha Rasulullah an azwajihi bil baqar. Rasulullah SAW telah berudhiyah untuk istri-istri beliau bil baqar dengan seekor sapi. Artinya beliau berudhiyah di sini. Beda dengan hadyu. Kalau hadyu beliau di dalam riwayat hadisnya beliau berhadyu dengan 100 ekor onta. Jadi haji beliau kan haji wada, cuma sekali saja di dalam hidup beliau. Kalau hadyunya beliau Rasulullah itu hajinya dengan 100 ekor onta. 63 onta beliau sembelih dengan tangannya sendiri. Adapun sisanya diberikan kepada Ali bin Abi Thalib. Adapun sapi ini disebutkan dalam lafadznya doha. Artinya Rasulullah itu berudhiyah dengan apa? Dengan sapi. Dalam keadaan beliau sedang bersafar. Sehingga dalil ini adalah dalil yang membolehkan bolehnya seorang yang bersafar untuk berudhiyah atau menyembelih kurban. Sehingga pendapat Imam Malik dan yang lainnya yang mengatakan tidak tersyariatkan bagi orang yang safar itu untuk berudhiyah, maka ini dalil yang lemah. Demikian juga apa yang disebutkan di dalam dalil yang lainnya dari Imam Muslim dari sahabat Sauban radhiyallahu an, dhabaha Rasulullah SAW dohiyatahu. Rasulullah telah menyembelih udhiyahnya. Summa qala, kemudian beliau mengatakan, ya Sauban aslih lahma hadih. Asli artinya di sini artinya simpanlah daging ini. Falam azal ud'imhu, maka kata Sauban senantiasa aku memberikan makan Rasulullah dengan binatang sembelian udhiyahnya minha darinya hatta qadimal Madinah, sampai beliau itu datang ke atau masuk ke kota Madinah. Baik. Kemudian bab setelahnya halaman 84. Jawazul ishtirak fil badana wal baqara fil udhiyah wa an kam tujzi'u. Bolehnya bersekutu, berserikat di dalam onta, satu onta dan satu sapi, fil udhiyah di dalam ibadah kurban, wa'an dan tentang kam tujzi'u, berapa batasan banyaknya dikatakan sah. Kata beliau, wal jumhur ala jawazil ishtirak fil baqar wal badanah. Jumhur kebanyakan para ulama bersepakat akan bolehnya berserikat di dalam satu sapi atau satu onta. Wa inna kullan minhuma tujzi'u an sab'atin.
Dan sesungguhnya setiap onta atau setiap sapi itu sah dari 7 orang. Sah dari apa? 7 orang. Ya, kalau disebutkan di sini 7 orang, misal ada yang berserikat di dalam satu sapi itu cuman 5 orang atau 4 orang atau 3 orang, boleh tidak? Boleh tidak? Boleh. Tidak ada masalah, karena 7 itu batasan maksimal. Sehingga kalau misalkan 3, 4, 5 orang sudah cukup, maka itu sudah mencukupi. Dan semakin sedikit berarti kan pahalanya lebih banyak ketika harta yang dia berikan atau dia keluarkan itu lebih banyak. Wa dhahaba Malik ila adami jawazil ishtirak. Ini pendapat Imam Malik lagi. Beliau berpendapat tidak bolehnya berserikat illa li ahlil baitil wahid, kecuali untuk satu keluarga saja. Ini pendapat siapa? Imam Malik. Dan pendapat ini pendapat yang lemah. Nanti akan disebutkan dalilnya. Wa dhahaba al-ba'du ila anna al-badana tudzu an asyrah. Dan sebagian para ulama berpendapat bahwa onta itu sah dari 10 orang. Tapi pendapat ini pendapat yang dilemahkan oleh para ulama yang lain. Kebanyakan para ulama merojihkan 7 saja batasannya. Wa fi ma yali al-adilla wa aqwalu ahli al-ilm. Dan apa yang berikut ini adalah dalil-dalil dan ucapan para ulama. Maka disebutkan di dalam hadisnya dalam riwayat Imam Muslim dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu an, beliau berkata, naharna ma'a Rasulillah amal Hudaybiyah. Kami pernah menyembeli kurban bersama Rasulullah SAW pada hari Hudaybiyah. Itu perjanjian Hudaybiyah. Al-badana an sab'atin wal baqara an sab'atin. Kami menyembeli 1 ekor onta berserikat untuk 7 orang, dan kami menyembeli juga 1 ekor sapi berserikat untuk 7 orang. Ini dalil bolehnya berserikat di dalam 1 ekor onta atau 1 ekor sapi. Sehingga apa yang dikatakan oleh Imam Malik, beliau mempersyaratkan bahwa saya berserikat itu hanya dibolehkan 1 keluarga saja. Maka seperti ini tidak ada dalil. Tidak ada dalil yang menguatkan. Bahkan menyelisih apa yang disebutkan di dalam hadis Jabir bin Abdullah. Demikian juga di dalam riwayat Imam Muslim dari Jabir bin Abdullah, beliau berkata, kunna natamatta'u ma Rasulillah. Dulu kami pernah berhaji tamattu bersama Rasulullah SAW bil umrah. Itu apa? Diawali dengan umrah dulu. Karena haji tamattu itu haji yang diawali dengan umrah dulu. Umrah dulu, berihram, kemudian tawaf, sa'i, bertahallul, kemudian melepas kain ihramnya. Menunggu sampai tanggal 8 Dzulhijjah, kemudian mabit di Mina. Ini namanya haji tamattu. Baik. Fa nadbahu baqara an sab'atin nashtariku fiha. Maka kami menyembeli 1 ekor sapi untuk 7 orang dan kami berserikat di dalamnya. Baik. Sehingga 2 hadis ini adalah dalil yang disebutkan juga oleh banyak para ulama di bawahnya akan bolehnya berserikat dengan 7 ekor sapi atau 1 ekor onta, berserikat dengan 7 orang dan tidak tersyaratkan itu 1 keluarga. Baik. Kemudian halaman 91, saya ringkas saja ini karena beliau tafsir merinci aqwal ucapan para ulama, banyak dari kitab-kitab itu disebutkan. Kata beliau, asyatul wahidah tudzi'u 'anil rajul. Halaman 91, asyatul wahidah, 1 ekor kambing, tudzi'u 'anil rajul, itu sah untuk 1 orang, wa ahli baitihi, dan 1 atau anggota semua dari keluarganya. Anggota dari semua anggota keluarganya. Fil ukhiyah, di dalam ibadah berkurban. Jadi kalau kambing itu para ulama sepakat
Para ulama sepakat berdasarkan apa yang disebutkan di dalam hadisnya, boleh diniatkan satu ekor kambing untuk dia dan keluarganya. Adapun untuk sepertujuh sapi, maka para ulama tidak bersepakat. Untuk sepertujuh sapi, maka para ulama tidak bersepakat. Sebagian ada yang mengatakan boleh, sebagaimana pendapat Syekh bin Baz rahimahullah taala, beliau mengatakan boleh. Adapun para ulama yang lain mengatakan tidak boleh. Karena dalil disebutkan di dalam hadisnya itu ketika Rasulullah menyembelih satu ekor kambing yang utuh. Ini keutamaan dari menyembelih satu ekor yang utuh, satu binatang ternak yang utuh. Sehingga para ulama sebagaimana apa yang disebutkan di dalam pembahasan sebelumnya, para ulama lebih mengutamakan satu ekor kambing dibandingkan dengan sepertujuh onta atau sepertujuh sapi. Baik. Maka disebutkan di dalam hadisnya, dalam riwayat Imam Muslim dari istri beliau Aisyah radhiyallahu anha, anna Rasulullah, bahwasanya Rasulullah SAW amara bi kabshin aqranin. Beliau pernah memerintahkan untuk mendatangkan satu ekor domba yang aqran. Aqran itu bertanduk. Ya ta'u fis sawad, yang berjalan pada apa? Sawat, artinya berjalan pada kaki hitamnya. Wa yabruku fis sawadin, dia menderum, artinya apa? Duduk dengan kaki hitamnya. Wa yanduru fis sawad, dan dia melihat dengan mata hitamnya atau bagian wajahnya itu hitam. Fa utiya bihi liyudhiya bihi, maka didatangkan kepada beliau agar beliau bisa menyembelihnya untuk berkurban. Faqala laha, maka Nabi berkata kepada Aisyah, ya Aisyah, halummi al-mudiyah, bawa kemari pisaunya. Summa qala ishhadiha bihajarin, kemudian asahlah dengan batu. Fa fa'altu, maka aku melakukannya, kata Aisyah. Summa akhuduha, summa akhadaha wa akhadal kabsha, kemudian beliau memegangnya dan memegang domba itu. Fa ajja'ahu, kemudian menidurkannya. Karena beliau menyembelihnya kan sendiri dengan apa? Keluarganya, bukan panitia kayak kita. Ini kisahnya apa? Beliau menyembelih di rumah bersama istrinya Aisyah. Fa ajja'ahu, maka beliau kemudian menidurkannya. Summa dabahu, kemudian menyembelihnya. Summa qal, kemudian beliau mengatakan, bismillah, Allahumma taqabbal min Muhammad wa ali Muhammad wa min ummati Muhammad. Summa duha bihi. Kemudian beliau di dalam menyembelihnya itu membaca bismillah, ya Allah, terimalah dari Muhammad wa ali Muhammad, dan keluarga Muhammad, wa min ummati Muhammad, dan dari umatnya Muhammad. Summa duha bihi, kemudian beliau menyembelihnya. Sehingga hadis ini adalah dalil bolehnya meniatkan satu ekor kambing itu pahalanya untuk satu keluarga. Meniatkan satu ekor kambing itu pahalanya untuk satu keluarga. Hanya saja di kebanyakan kaum muslimin, kalau bisa dikatakan seperti itu, karena mereka mungkin tidak pernah mendengar hadis ini. Kadang ketika berkurban dalam satu keluarga itu digilir namanya, ya kan? Di kampung seperti itu. Misalkan tahun ini bapaknya, besok nama istrinya, besok lagi nama anaknya, digilir satu persatu. Maka seperti ini tidak perlu. Seperti ini tidak perlu, karena seandainya atas nama bapaknya yang mengeluarkan uang, maka pahalanya bisa diniatkan untuk satu keluarga. Pahalanya bisa diniatkan untuk satu keluarga. Beda dengan sepertujuh sapi. Kalau sepertujuh sapi itu para ulama masih khilaf, masih berbeda pendapat apakah itu bisa diniatkan untuk satu keluarga atau tidak. Baik. Kemudian setelahnya sudah Isya, atau tolong diandani dulu saja.
Baik. Setelahnya halaman 94. Hukmu taqlimil adhafir wal akhdhi min asy-sya'ri liman arada an yudhhiya wa dakhalat alaihi al-'ashru. Hukum memotong kuku dan mengambil atau mencukur atau mencabut minasya'ri dari rambut atau bulu tubuh liman arada ayyudhhiya bagi siapa yang sudah berniat untuk menyembelih kurban wa dakhalat alaihi al-asyru dan telah masuk 10 hari yang awal dari bulan Dzulhijjah. Sebagaimana hadis yang mungkin pernah kita dengar bahwasanya kapan sudah masuk tanggal 1 Dzulhijjah, berarti mulai dari apa itu? Malam Jumat kemarin. Malam Jumat kemarin, bagi siapa yang sudah punya niat untuk berkurban, maka tidak boleh memotong kuku, tidak boleh mencabut rambut, bulu ketiak, semua apa yang ada di tubuhnya. Termasuk mengambil kulit. Ya kan kadang kita tidak sadar gitu kan, ada kutil atau apa di sini dikarik-garik, diambil. Lah ini masuk di dalamnya. Nah, ini tidak boleh. Kecuali min bab apa? Kalau kecuali dalam keadaan lupa. Dalam keadaan lupa kita tidak ingat, maka seperti ini dimaafkan. Baik. Disebutkan di dalam riwayat Imam Muslim dari hadis Sa'id bin Musayyib, beliau mengkhabarkan dari Ummu Salamah istri Nabi, anna Nabiyya, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, idza dakhalatil asyru, jika telah masuk 10 hari yang pertama dari bulan Dzulhijjah, dari tanggal 1, wa arada ahadukum ayyudhhiya, dan salah seorang di antara kalian itu ingin berudhiyah, fala yamassa min sya'rihi wa basyarihi syai'an, janganlah dia menyentuh dari rambutnya dan kulitnya sedikit pun. Jadi ada larangan bagi siapa yang memang ingin berudhiyah atau berkurban, tidak boleh dia mulai tanggal 1, berarti maghrib itu, malam Jumat kemarin itu, tanggal 1, tidak boleh dia mencukur rambut, tidak boleh memotong kuku. Oleh karena itulah bagi siapa yang memahami tentang hukum ini, maka hendaknya dia persiapkan diri, saling mengingatkan. Nah, seperti di grup kemarin kita lupa ya ingatkannya. Seperti di grup wali santri atau di grup teman-teman itu diingatkan. Nanti maghrib itu sudah masuk 1 Dzulhijjah. Siapa yang punya keinginan untuk berkurban, maka hendaknya dia bersegera untuk memotong kukunya dulu atau mencukur apa yang perlu dicukur, sehingga ketika sudah masuk 1 Dzulhijjah maka tidak boleh mengambil sedikit pun. Dan disebutkan oleh para ulama bahwa hikmah dilarangnya hal ini adalah untuk menyerupai keadaan orang-orang yang berihram untuk haji. Karena orang yang berihram untuk haji, kapan sudah meniatkan untuk berihram, kemudian mengucapkan labbaik Allahumma hajjan, ya Allah aku penuhi panggilanmu untuk menunaikan ibadah haji, maka orang yang berihram kan tidak boleh dia memotong rambut, memotong kuku, semua bulu yang ada di tubuhnya. Baik. Kemudian disebutkan wa fi riwayah, di dalam riwayat yang lain menurut Imam Muslim dan yang lainnya, fala ya'khudna sya'ran, maka janganlah apa ini? Fala ya'khud, ini harusnya apa ini? Maka janganlah mereka itu mengambil apa? Rambut, atau ini nun harusnya tidak ada alifnya, karena nunnya nun taukid. Itu nun taukid itu afan. Ini memang apa? Ketikanya tidak teliti. Fala ya'khudanna sya'ran, jangan sekali-kali dia mengambil apa? Rambut.
wala yaqlimanna dhufran, dan juga jangan sekali-kali dia memotong kuku. Baik. Kemudian disebutkan ikhtalafa ulama fi hukmil akhdhi minasy-sya'r. Para ulama berbeda pendapat di dalam hukum memotong rambut wa taqlimil adhafir liman arada yudhhiya, dan memotong kuku bagi siapa yang punya niat untuk berudhiyah, wa dakhala alil asyru, dan telah masuk padanya 10 hari yang pertama dari bulan Dzulhijjah. Para ulama berbeda pendapat, dan pendapat ini berkisar antara apakah larangan itu larangan yang haram atau larangan yang makruh. Anda perhatikan di dalam penjelasannya, faqala bitahrim, maka berpendapat haram siapa? Ahmad wa ghairuhu, Imam Ahmad dan yang lainnya. Akhdan bidhairi hadis Ummu Salamah, dalam rangka atau karena mengambil dhahir hadisnya Ummu Salamah radhiyallahu anha. Jadi beliau mengatakan apa? Haram. Beliau mengatakan haram, hanya saja ketika itu adalah perkara yang dihukumi haram, bagi siapa yang melakukannya tidak sengaja maka tidak berdosa. Tapi kalau dia melakukan dengan sengaja maka dia berdosa. Hanya saja tidak ada kafarah baginya. Cukup dia untuk bertaubat saja. Baik. Wa qala bil karaha, kemudian berpendapat hukumnya makruh saja Asy-Syafi'i wa ghairuhu. Al-Imam Asy-Syafi'i dan yang lainnya jam'an baina hadis Ummi Salamah wa hadis Aisyah, untuk mengumpulkan atau dalam rangka untuk mengumpulkan hadis antara hadis Ummu Salamah dan hadis Aisyah. Al-ati dzikruhu, yang akan datang penyebutannya fi kalamil Khattabi rahimahullah, di dalam ucapan Al-Imam Khattabi rahimahullah ta'ala. Baik. Kemudian perhatikan setelahnya. Wa qala bi adamil karahah, dan berpendapat tidak makruh Abu Hanifah kiasan. Al-Imam Abu Hanifah mengatakan tidak makruh, tidak dibenci, boleh-boleh saja, tidak ada larangan. Li'anna la yahrumu alaihil wat'u wal libas, ya, karena asalnya orang yang berudhiyah itu tidak dilarang atau tidak dibenci melakukan watok, yaitu mendatangi istrinya untuk bersenang-senang. Wal libas, demikian juga tidak ada larangan untuk memakai baju yang berjahit. Fala yukrahu lahu halqu sya'ri wa taqlimil adhafir, ya, sehingga tidak diharamkan, tidak dilarang baginya untuk memotong rambut atau memotong kuku. Jadi karena orang yang berudhiyah itu kan tidak ada larangan untuk datang kepada istrinya berjima atau memakai baju yang berjahit. Itu larangan untuk orang-orang ihram. Sehingga Imam Abu Hanifah mengatakan tidak ada larangannya. Hanya saja tentunya pendapat beliau pendapat yang lemah. Kenapa? Ya karena beliau bisa jadi tidak pernah mendengar hadis ini. Kenapa beliau berpendapat seperti itu? Karena bisa jadi beliau tidak pernah mendengar hadis Ummu Salamah dan Aisyah. Dan memang sebagaimana apa yang kita pahami, Al-Imam Abu Hanifah itu paling sedikit beliau mengumpulkan hadis. Beliau paling sedikit mengumpulkan hadis, sehingga di dalam pendapat-pendapat beliau banyak yang menyelisih jumhur, kebanyakan para ulama. Baik. Sehingga kata beliau, qultu al-qaul bi adamil karahah ba'idun. Aku mengatakan bahwasanya pendapat tidak makruhnya itu pendapat yang jauh dari kebenaran. Li wurudi nahyi an dzalik, karena datangnya larangan tentang hal itu. Fal qaulu bil karahah, dan pendapat dengan makruhnya hal itu jam'an baina hadisai Aisyah wa Ummu Salamah, dalam rangka mengumpulkan dua hadis, yaitu hadis Aisyah dan Ummu Salamah, aqrab, itu lebih dekat kepada kebenaran. Jadi beliau penulis kitab ini mengatakan pendapat yang mengatakan hukumnya makruh itu lebih tepat. Hanya saja sebagian para ulama mengatakan haram. Sebagian para ulama mengatakan haram. Kalau makruh dilakukan berdosa atau tidak? Tidak. Tapi kalau ditinggalkan berpahala? Berpahala. Kalau haram dilakukan dosa, ditinggalkan berpahala. Sehingga min babil ikhtiyat, dalam rangka kehati-hatian, maka sebaiknya kita tinggalkan. Jangan memotong kuku atau mencabut rambut bagi siapa yang berniat berkurban.
Semisal dia melakukannya karena tidak tahu hukumnya atau karena lupa, tidak sadar, maka seperti ini tidak mengapa. Seperti ini tidak mengapa. Baik. Ini masih ada beberapa pembahasan lagi. Insya Allah nanti hari Rabu kita manfaatkan untuk menyelesaikan ini saja. Rabu besok yang harusnya untuk ad-da'u wad-dawa, insya Allah kita selesaikan untuk menyelesaikan kitab ini. Ada pertanyaan sebelum saya tutup? Fadhal. Baik. Kalau takyid dari apa yang disebut oleh Nabi, idza dakhalatil asyru, jika telah masuk 10 hari yang pertama di awal bulan Dzulhijjah, wa arada ahadukum ayudhiyah. Dan salah seorang di antara kalian itu berniat untuk berudhiyah, maka ini namanya takyid. Dalam bahasa usul fikih nanti ada. Ini namanya apa? Takyid. Sehingga sesuatu dalil yang asalnya mutlak kemudian dikaitkan, ditakyid dengan suatu muqayyid, suatu pengikat, maka harus dibawa dalil yang sifatnya asalnya mutlak kepada sesuatu yang dikaitkan dengannya. Kalau dalam istilah usul fikih namanya hamlul mutlak alal muqayyad, membawa dalil yang mutlak kepada dalil yang muqayyad. Sehingga kalau berdasarkan apa yang disebutkan di dalam ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dikaitkan dengan apa? Niat. Jadi kalau misalkan asalnya kita memang tidak ada niat, ya berarti tidak ada larangan. Misalkan dapat rezekinya kok tanggal 12 Dzulhijjah, menurut pendapat yang lebih selamat, atau sebagian para ulama memberikan rukhsah sampai tanggal 13 Dzulhijjah sebelum tenggelamnya matahari baru dapat rezeki, kemudian dia baru berniat, ya maka tidak berlaku hadis ini untuk keadaan siapa yang punya niatnya ketika hari itu. Jadi misalkan tanggal 13 baru dapat rezeki, wah eman-eman ini. Akhirnya dia beli 1 kambing, biasanya harganya lebih murah malah ya. Para pedagang agak nurunkan harga. Dia sembelih sebelum tenggelamnya matahari, meskipun masaknya makannya itu setelah matahari tenggelam, maka dia tetap mendapatkan pahala udhiyah. Tapi kalau dia dapat rezekinya setelah tenggelam matahari dan setelahnya atau esok harinya, dia sembelih, meskipun dagingnya dia sedekahkan semuanya, maka dia tidak bisa mendapatkan keutamaan udhiyah. Tentunya pahalanya jauh lebih besar dibandingkan sembelihan biasa. Kenapa coba? Apa bedanya? Sama-sama menyembelih. Yang satu malah meskipun sudah keluar dari waktunya, dia sedekahkan semuanya itu, tidak ada yang dimakan malahan. Karena itu lebih utama, memberikan faidah, manfaat kepada yang lainnya. Kenapa yang membedakan? Pahalanya berbeda? Dari sisi mana? Dari sisi ta'zim sya'airillah, mengagungkan syiar-syiar Allah. Dan dikarenakan udhiyah itu adalah dzabihah mu'allaqah bil awqat al-ma'lumah, sembelihan yang dikaitkan dengan waktu-waktu yang ditentukan, maka hukumnya menjadi berbeda. Jadi tidak mengharuskan dia untuk menahan kalau seperti itu. Kalau memang dari awal belum diniatkan. Beda kalau dia sudah niat, cuman belinya pas tanggal 13, ya itu namanya niat. Ya kan? Dia sudah ada uang ini, punya niat. Nah, nanti sajalah tanggal 12 atau 13-nya saya baru sembelih, maka dia beli pada tanggal itu, maka ini baru dikatakan niat. Meskipun dia menyembelihnya diundurkan. Baik. Ada yang lain? Afwan, agak keras dikit tidak kedengaran. Naam. Oh, gitu. Hasan. Pembahasan ini sebetulnya di bab setelahnya. Tapi tidak apa-apa, kita sebutkan bahwa tidak ada dalil yang khusus
Tidak ada dalil yang khusus berapa sahibul kurban itu mengambil haknya. Karena secara asal dulu para sahabat berkurban sendiri-sendiri di rumah. Sehingga rasanya dibagi dua, sebagian dimakan, sebagian disimpan, kemudian setengahnya itu disedekahkan, tidak ada masalah. Cuman kalau di kepanitiaan, kan ibaratnya kita memasrahkan atau mewakilkan. Kita tidak mau repot, kita mewakilkan, tolong tasarrufkan, nanti saya dapat berapa, silakan sesuai dengan apa yang disepakati saja. Makanya tidak ada masalah. Misalkan di sini dapat 2 kaki ya, 2 kaki apa? Hati, kepala, 2 paha maksudnya, bukan 2 kaki. 2 paha, kemudian kaki semua. Nah seperti ini kalau memang dia sepakati tidak ada masalah. Atau misalkan kalau dibolehkan, misalkan dia datang kepada panitia, "Afwan, saya minta jantungnya." Panitia membolehkan, tidak ada masalah. Atau misalkan dia pengen ngatur sendiri, ya sembelih saja di rumah. Dia sembelih sendiri di rumah, ya kan? Dia simpan, kemudian sebagian saja disedekahkan, tidak ada masalah juga. Karena berkaitan dengan pahalanya, semakin banyak dia memberikan manfaat. Sebagaimana disebutkan di dalam ayatnya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faqulu minha wa at'imul qani'a wal mu'tar." Maka makanlah dari binatang kurban itu dan berikanlah kepada orang yang fakir, baik dia meminta atau tidak meminta. Sehingga ketika lebih banyak disedekahkan, tentunya itu lebih utama. Dan disebutkan di dalam hadisnya, sebagaimana nanti akan datang penjelasannya, Nabi tidak pernah merinci atau menentukan berapa bagian-bagian. Sebagaimana mungkin ada sebagian di antara itu yang pernah mendengar penjelasan bahwasanya kurban itu dibagi 3 bagian. Sepertiga dimakan, sepertiga hadiah, sepertiga sedekah. Hadiah itu maksudnya diberikan kepada orang yang bukan fakir. Kalau sedekah itu diberikan kepada orang yang fakir. Sepertiga lagi dimakan. Maka seperti itu tidak ada dalilnya. Hanya saja mungkin ucapan ini diambil dari apa yang disebutkan di dalam hadis. Sebagaimana Nabi mengatakan dalam beberapa riwayat hadis dengan lafaz yang berbeda-beda, beliau mengatakan faqulu minha, kemudian apa watasaddaqu, wadakhiru, makanlah dan sedekahkanlah dan simpanlah. Atau disebutkan yang dalam riwayat yang lain, makanlah, sedekahkanlah dan hadiahkanlah. Hanya itu saja hadis yang disebutkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga ucapan ini kan tidak mengharuskan kalau begitu berarti dibagi 3, tidak. Nah, penjelasan para ulama mengatakan hadis ini tidak dibawa kepada makna berarti harus dibagi 3, tidak. Tidak ada ketentuan yang mengharuskan seperti itu. Sehingga boleh seseorang menyimpannya, dia memakannya, menyimpannya sampai lama, maka tidak ada masalah. Untuk pendapatnya rajih. Nanti akan datang hadisnya. Ada sebagian para ulama melarang untuk menyimpan lebih dari sekian hari. Dalam riwayatnya 3 hari. Tapi hadis ini diperselisihkan oleh para ulama. Nanti insya Allah akan ada datang penjelasannya. Ada yang lain? Cukup? Baik. Semoga yang kita kaji bermanfaat untuk bekal kita di dalam beribadah, berudhiyah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan manfaat. Akhirud da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.